Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mang Ojat sekarang sedang berada bersama-sama dengan Putri Otonomi Indonesia. Jadi mereka adalah juara Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Dan alhamdulillah pada hari ini tanggal 8 Oktober Putri Otonomi Indonesia berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami masyarakat Desa Wisata Cikolelet dapat dikunjungi oleh Putri Otonomi Indonesia yang dimana Putri Otonomi Indonesia ini di bawah binaan daripada APKASI. Untuk tidak mengurai waktu, saya akan mewawancarai, akan ngobrol santai dengan para pemenang Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Selamat malam, Dek. Selamat malam, ya. Bapak. Selamat datang di Desa Wisata Cikolelet. Terima kasih banyak Bapak sudah menerima kita dan menjamu kita dengan baik di Desa Wisata. Tadi di perjalanan kayaknya macet ya? Lumayan macet ya. Di timing waktunya kita menerima adik-adik ini jam 2 loh. Jam 2. Lumayan ya Pak. Jam 2. Ya. Kemudian datang hampir maghrib ya, jam setengah 6. Betul, tapi mudah-mudahan karena memang macet sih, kalau Sabtu Minggu itu jalur Anyer pasti macet. Memang ramai ya Pak. Pasti ramai kunjungan wisata. Dan alhamdulillah bisa datang ke Desa Wisata Cikolelet, dan tadi Mang Ojat sudah memaparkan nih tentang potensi-potensi Desa Wisata Cikolelet. Seyogyanya sih tadi kalau datangnya siang akan kami bawa ke tempat-tempat destinasi di DesaWisata Cikolelet, terutama di kegiatan ekonomi kreatif. Betul Bapak, kita juga maunya kayak gitu Pak. Kita maunya explore. Iya, bisa melihat salah satu apa yang sangat menarik di desa ini gitu. Oh iya. Banyak kegiatan-kegiatan. Kita bisa mengagendakan di lain waktu ya Pak. Betul, kami tunggu mudah-mudahan nanti datang waktu senggang kita bisa berkeliling ke Desa Wisata Cikolelet, bisa menikmati destinasi-destinasi yang ada di desa kami. Betul, kalau ini dikunjungi keseluruhan, ini tidak cukup 1 hari sebenarnya untuk berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet, butuh 2-3 hari. Iya, karena mendengar dari paparan materi Bapak kan tadi ada 980 hektar ya. Ya, 980 yang pasti nggak akan cukup untuk dikunjungi dalam 1 hari. Ya. Mangga silahkan memperkenalkan diri itu dari ini siapa, kemudian juara keberapa. Tentunya dari masing-masing juara itu ada bidangnya yang nanti ditangani. Silakan. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Bonanza Oktiokora Fayasiko Putri Mandalika. Saya mendapatkan Sampang Duta Anti Narkoba di Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Akila Jennifer Turai. Saya berasal dari Kabupaten Karanganyar. Saat ini saya mendapatkan gelar Duta Keluarga Berencana di Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Baik, halo selamat malam. Perkenalkan, nama saya Safira Zara Nabila. Saya berasal dari Kabupaten Bandung dan kebetulan saya mendapatkan third runner up atau juara keempat dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Mungkin untuk tugasnya sendiri, untuk 5 besar ini, untuk juara 1, juara 2, 3, 4, dan favorit ini cakupannya umum secara keseluruhan. Jadi kita tidak memiliki bidang khusus seperti duta-duta yang lainnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi masing-masing mempunyai misi khusus, terutama ya misi-misi dalam rangka mengemban amanah daripada pemerintah dalam rangka di bidangnya masing-masing, di bidang kemasyarakatan, sosial dan lain-lain. Nah, tentunya apa sih ketika misalkan adik-adik ini terpilih menjadi juara, apa kesan-kesan dalam diri adik-adik ketika adik-adik mendapatkan terpilih nih menjadi juara gitu. Silakan ini dulu. Ini mungkin dari silakan. Kurang Bandungnya, di Bandung. Iya, betul Pak. Bandung. Di Bandung. Oke, mungkin kalau buat saya pribadi, utamanya karena Putri Otonomi ini berhubungan dengan pemerintah khususnya kabupaten ya Pak ya. Jadi di mana kita itu, kalau saya pribadi sih jadi tahu dan kenal juga selain punya teman-teman dari seluruh Indonesia gitu ya. Terus juga bisa tahu nih kayak gini-gini, bisa berkunjung ke kabupaten-kabupaten, bisa melihat potensi-potensi. Betul Pak, pengalaman, relasi, terus bisa tahu oke, di daerah sini mereka potensinya ini itu. Terus kekhasan dari daerah atau kabupaten ini apa kayak gitu. Jadi
seru sih, Iya. dan pastinya ya itu tadi, selain kita bisa seru-seruan, punya pengalaman, punya teman ini itu juga kita punya tugas yang utamanya pasti, merepresentasikan Iya, dari daerah. daerah kita dan juga, lebih luasnya se-Indonesia Iya. gitu karena sekarang udah di Putri Otonomi, dan juga pastinya kalau di bidang pariwisata pasti mengenalkan, lebih meningkatkan lagi awareness, masyarakat tentang daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang, lainnya gitu. Karena kan Iya. kebanyakan pasti taunya kalau nggak Pulau Bali, Pulau Jawa gitu-gitu. Tapi Iya. kalau misalkan teman-teman kita yang daerah Sumatera atau mungkin Kalimantan gitu, Hmm. Sulawesi kan kurang kurang terdengar gitu ya, Iya, Pak, ya. iya. Nah, mungkin Hmm. Di dengan Indonesia ketemu bagian dengan timur ya. teman-teman di Putri Otonomi ini bisa berkenalan dengan mereka, mengobrol, Hmm. bercerita, sharing gimana sih potensi, mau baik pariwisata ataupun, ekonomi kreatif dan yang lainnya Hmm. seperti apa. Jadi kita tahu, oh oh ternyata di daerah sini ada yang kayak gitu, gitu. Iya, Jadi iya. dan itu pun, kita bawa juga kembali ke daerah kita. Jadi kita bisa Hmm. menceritakan, Hmm. oke, di Kabupaten Bandung mungkin potensinya, ada pariwisatanya ini, ternyata di kabupaten lain ada pariwisata lain, Iya, mungkin iya. nanti ilmunya atau, ada hal-hal baik yang mungkin bisa dibawa ke Kabupaten Bandung dan bisa Iya. dikembangkan di sana mungkin. Iya. Atau kayak tadi Bapak sempat memaparkan bahwa ada keinginan untuk membuat, glamping ya, Iya, Pak, ya. Nah, mungkin glamping. nanti bisa sharing, Iya, Pak, kebetulan konsep-konsepnya saya Kabupaten nanti saya Bandung bantu. memiliki beberapa glamping Iya, gitu. iya, Nanti iya. mungkin bisa ngobrol segala macam. Iya. Mungkin itu sih, Pak. Iya. Jadi, banyak banget pengalaman bukan hanya teman tapi ilmu yang mungkin bisa kita bawa dan juga bisa kita, berikan atau sharing kepada teman-teman kita yang lainnya Iya. juga kayak gitu. Iya. Silakan ditambahkan. Ini Iya. Karanganyar tuh Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Karanganyar Tengah ya? tuh Jawa Tengah, jadi tepatnya biasanya terkenalnya sama kota Solo, Pak. Oh ya, Solo. Ya, Nah, karena Solo. kalau biasanya disebut Solo Raya itu salah satunya ada Kabupaten Karanganyar, ada Karanganyar. Kota Oh Surakarta, ya, ada Surakarta. Kabupaten Wonogiri, Hmm. Klaten, kayak gitu, Pak. Ya, ya. Nah, kalau mungkin dari saya sendiri sedikit menambahkan karena cukup udah Ya. terjelaskan Ya. sama Safira, lebih ke ini ya dalam segi relasi. Terus juga kalau misalkan dari Putri Otonomi Indonesia ini kita lebih sangat memerhatikan tentang daerah kita. Ya, ya. Karena kalau dilihat dari mungkin pembanding-pembanding agen yang lainnya, perlombaan lainnya mungkin itu lebih menjadi duta untuk Indonesia gitu ya. Tapi kalau untuk Putri Otonomi Daerah ini karena kita memang original dari daerah kita masing-masing, Ya. tentunya kita ingin mengunggulkan daerah kita Ya, untuk lebih mengangkat daerah terkenal ya. lagi. Mengangkat daerah. Baik potensi-potensi yang mungkin belum cukup dikenal oleh banyak orang, kita ingin mempromosikan secara bersama-sama karena di sini kita ber-12, jadi kita Ya. bisa saling membantu untuk mempromosikan karena beberapa dari kita memang sudah berkunjung ke kabupaten yang memang masuk 12 besar begitu, Yo, Pak. ya. Salah satunya ini Serang karena Iya. kemarin kita udah sempat ke Banyumas dan juga ke Purworejo gitu, Pak. Silakan. Kalau ini dari Saya dari Kabupaten Serang, asli ya, Bapak. Kabupaten Iya. Serang ya, asli Kabupaten Serang nih. Betul, Bapak. Saya mau menambahin mungkin kalau misalkan mewakili kabupaten Ya, sendiri, atau mewakili daerah sendiri Hmm. langsung ke nasional itu menurut saya ada Ya. suatu kebanggaan sendiri buat saya dan buat teman-teman saya yang lain yang mewakili daerahnya masing-masing. Terus kayak kalau misalkan kita lagi ada kunjungan kayak gini, misalkan saya sebagai tuan rumah di Kabupaten Serang, Ya. itu saya merasa bangga, Pak. Saya bisa akhirnya mengenalkan, oh Kabupaten Serang itu yang kayak gini loh. Di Kabupaten Serang itu ada desa wisata yang masuk yang dapat anugerah Ya. ADWI terfavorit. Itu kan bagus banget ya, Pak. Dan saya tuh pengen ngenalin ke seluruh Indonesia. Kalau bisa harus tahu kalau di Kabupaten Serang tuh ada desa wisata Cikolelet. Begitupun dengan teman-teman saya yang lain di daerahnya sendiri ada potensinya masing-masing yang bisa diunggulkan. Itu pasti rasanya luar biasa bangga ketika kita udah bisa mengenalkan ke masyarakat luas begitu, Pak. Karena di PW ini lumayan lengkap ya, Pak. Ada dari Jawa, dari Pulau Jawa ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, Kalimantan, bahkan Kalimantan juga ada. Jadi benar-benar kayak kita nggak cuma yang di Pulau Jawa aja, kita juga nggak cuma memilih dari yang kota-kota besar, dari daerah ya, dari daerah-daerah yang Ya. betul, Bapak. Iya, gitu. Menambahkan dari teman-teman saya. Oh, jadi kan ini ketika mengikuti lomba ini kan ada rentetan ya, mungkin ada. Jadi dari seluruh daerah itu memberikan utusan itu terkait Iya, Bapak. Putri Otonomi ini. Untuk tahun ini pesertanya dari ada
pas awal daftar ada 135 kabupaten Kabupaten. yang lulus administrasi awal. Ya, ya. Jadi terpilih sampai kemudian di 12 Betul, 12 setelah finalis itu ya. 135 besar kita ada karantina lagi Iya. sehari untuk maju ke 35 besar, babak 35 besar. Kemudian kita dikarantina menjalankan beberapa proses perlombaan sampai akhirnya jadi 12 besar, Oh, Bapak. mantap. Jadi alhamdulillah ini inilah apa serikandi daerah yang patut dibanggakan. Artinya ketika membawa daerah, terutama ini kan membawa nama baik kabupaten atau daerahnya masing-masing. Betul. Dan ini kebanggaan tentunya bagi daerahnya masing-masing, terutama ini dari putra daerah di Kabupaten Serang. Kalau Ibu Bupati ini loh. Halo Ibu Bupati. Ibu Bupati. Dan alhamdulillah ketika adik-adik berkunjung ke sini, ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Serang Betul. yang ke-496 ya. Betul, Bapak. Iya, Pak. Tadi sebelum ke sini katanya sih ada apa? Diundang juga sama Ibu Bupati ya di Pendopo. Betul Bapak, diundang. Bagaimana perasaan adik-adik ketika tadi ketemu dengan Ibu Bupati kami? Yang pertama saya pasti merasa sangat terhormat Ya. karena bisa makan siang bareng Oh. satu meja bersama ibu. Ya. Terus juga setelah makan siang kita tadi disuguhkan dengan duren yang sangat banyak, Oh. 2 nampan. Sangat kaget sebenarnya pas Ya. keluar, loh ini banyak Ya. banget gitu. Cuman yang jelas saya dari lubuk hati yang terdalam sangat berterima kasih dan juga sangat senang ya pastinya Ya. itu gitu. Mungkin Safira mau nambahkan? Ya, pasti sangat senang ya kita bisa langsung bercengkrama dengan para pejabat gitu, apalagi dengan Ibu Bupati yang biasanya kan cuman ngelihat kayak oh ya itu Bapak Bupati, itu Ibu Bupati, tapi nggak pernah mungkin bisa ngobrol langsung atau mungkin kayak tadi bisa makan bareng, duduk bareng satu meja gitu. Jadi suatu kebanggaan, suatu kehormatan dan seneng juga gitu, apalagi Ibu Tatu juga ya sangat welcome banget, sangat ramah banget menerima Dia luar kita. biasa, Iya, luar betul. biasa dia. Dia Sudah- tidak pernah menjaga sekat gitu, Iya, termasuk betul, dengan betul. masyarakatnya, Betul. dengan kepala desa, bisa kapan saja ngobrol dengan Iya, beliau. Luar betul. biasa. Jadi tadi juga sempet bercanda sama Jeje, wah kita kayaknya udah resmi jadi anaknya Bu Tatu. Iya. Saking ramahnya beliau Iya, gitu iya. menyambut kita. Jadi senang banget gitu Pak. Akhirnya bisa bertemu langsung dengan beliau, bisa berdiskusi dan ngobrol kayak gitu. Mungkin Ya, kami merasa bangga, terutama ya warga Kabupaten Serang mempunyai Sri Kandi, Ibu Bupati yang memang alhamdulillah selama kurun waktu beliau menjabat Bupati hampir dua periode ini sampai nanti kemudian berakhir sampai 2024 cukup luar biasa pencapaiannya. Luar biasa. Dia dalam setiap tahun itu selalu beberapa kali mendapatkan anugerah penghargaan dari Betul, Bapak. NGO ataupun dari pemerintah pusat. Di bulan-bulan ini saja ada 3 penghargaan yang dia peroleh. Wah, Dan ini cukup luar biasa. Masya Allah. Dan memang Ibu Bupati sekarang konsen bagaimana kemudian daerah ini bisa tumbuh, bisa membangun. Artinya salah satu faktor daerah maju itu bagaimana kemudian desa-desa ini bisa tumbuh dan berkembang, desa mampu berinovasi. Dan alhamdulillah Ibu Bupati juga mensupport sekali ketika desa-desa itu berinovasi, terutama yang sekarang lagi tren di Kabupaten Serang ini di bidang wisata. Di bidang wisata, alhamdulillah dia sudah membuatkan surat keputusan untuk 22 desa wisata rintisan di Kabupaten Serang. Dengan harapan kemudian di tahun-tahun mendatang akan bertambah lagi. Sehingga seiring dengan inovasi dari desa-desa, Ibu Bupati mengharapkan bahwa akan tumbuh desa-desa mandiri di Kabupaten Serang, itu harapannya. Mungkin ada ucapan nih ke Ibu Bupati terkait hari ulang tahun Kabupaten Serang hari ini. Silahkan. Ya. Ya. Saya ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Serang yang ke-496 tahun. Sudah luar biasa juga kepada Ibu Bupatinya. Terima kasih sudah memimpin Kabupaten Serang sampai dengan berkembang seperti ini, sampai dengan sebaik ini Kabupaten Serang. Terima kasih juga atas semua kerja keras Ibu dan juga staf-staf yang di bawah Ibu. Luar biasa banget, saya bangga banget bisa jadi masyarakat, bisa jadi warga Kabupaten Serang. saya juga ingin mengucapkan selamat hari jadi untuk Kabupaten Serang. Semoga makin sukses ke depannya dan juga saya ingin mengapresiasi kinerja Ibu Bupati yang sangat baik bisa membawa Kabupaten Serang sedemikian rupa. Sehat selalu Ibu, sukses terus yang pasti. Semoga makin sukses ke depannya.
Silakan. Oke, baik. Mungkin selamat hari jadi untuk Kabupaten Serang. Semoga kedepannya semakin sukses, semakin luar biasa, daerahnya semakin maju, berkembang gitu. Apalagi di bawah kepemimpinan Ibu Tatu ini kan sudah sangat luar biasa. Semoga harapannya kedepannya siapapun yang akan memimpin berikutnya bisa memajukan lagi Kabupaten Amin. Serang. Pokoknya sukses terus Amin. untuk semuanya, Terima kasih. gitu. Terima Nah, itu kasih. tentang Kabupaten Serang. Sekarang saya ingin menanyakan terkait kesan-kesan dan masukan-masukan loh terkait Desa Wisata Cikolelet ini. Bagaimana ketika adik-adik berkunjung ke sini, kesannya apa saja, kemudian tolong juga masukan-masukannya supaya kemudian kalau ada, dan barang pasti sudah ada kekurangan-kekurangan baik dari penyambutan, sarana dan prasarana dan lain-lain. Ini mohon koreksi dan masukan sehingga dengan masukan itu bisa menjadi bahan kami untuk mengevaluasi sehingga kemudian terutama dalam penyambutan wisatawan kami supaya lebih baik lagi. Saya juga kita kan ada homestay nih. Kalau adik-adik mau menginap, misalkan wisatawan menginap, kami selalu menyiapkan tulisan-tulisan di sana. Bagaimana kemudian masakannya, bagaimana kemudian penerimaan tamunya dan lain-lain. Ini sebagai bahan koreksi dari kami. Nah, coba mohon masukan. Tentunya kesan-kesan dari adik-adik ketika berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet. Oke, baik, mulai dari aku dulu kali ya. Jadi sebelumnya kan saya sudah pernah kesini ya Pak, ke Desa Wisata Cikolelet bersama Kang Nong Kabupaten Serang. Dan saya tuh ada first impression, ini desa bagus banget Pak gitu. Ada loh desa kayak gini di Kabupaten Serang. Saya sendiri karena baru tahu pas ikutan Kang Nong Kabupaten Serang itu ya Pak. Pas saya masuk sini, oh ternyata desanya bersih ya. Itu first impression yang pertama, dan menurut saya first impression yang bersih itu juga nanti akan jadinya merambat ke hal-hal lain yang baik Pak, kayak impressionnya, oh berarti kalau bersih nyaman untuk ditinggali gitu, dan juga lingkungannya sehat, nggak gersang, nggak panas gitu. Menurut saya itu nilai plus di Desa Wisata Cikolelet. Kemudian waktu itu juga saya sempat berkunjung ke beberapa ekonomi kreatifnya ya Pak, dan bener-bener ternyata di Desa Wisata Cikolelet ini lengkap ya Pak, semua ada, mulai dari meras susu kambing, kambing etawa, ya betul, saya sampai nyicipin juga, dan emang rasanya otentik gitu ya Pak. Dan emang khas dari sini ya Pak, dari Desa Wisata Cikolelet. Kemudian juga ada ekonomi kreatif lagi seperti kopi kayak gitu kan Pak. Itu menurut saya sesuatu yang wah banget Pak gitu. Saya baru pertama kali maksudnya kayak nemu hidden gem gitu loh Pak di Kabupaten Serang. Ini kayak wah ini desa bagus gitu. Kemudian homestay-nya juga menurut saya layak gitu loh, memang layak huni, memang bagus dan memang diperhatikan, terlihat bahwa dirawat dan diperhatikan gitu. Berarti saya bisa menilai kalau wah ini ternyata desa nggak main-main gitu. Memang benar-benar ingin maju, benar-benar ingin berinovasi, benar-benar ingin berkembang gitu ya Pak. Menurut saya itu kesan dan pesan saya. Benar-benar berkesan banget waktu saya berkunjung ke Desa Wisata Cikolelet ini. Semoga makin banyak ya Pak wisatawannya nanti, terus semoga homestay-nya nanti makin banyak juga. Kemudian untuk masukan, karena saya seneng jajan ya Pak mungkin orangnya, jadi mungkin bisa kayak dibuat kayak seperti food court atau pujasera gitu, isinya makanan-makanan khas tradisional dari Kabupaten Serang. Itu pasti bakal wah banget, wisatawan pasti bakal mau banget nyobain kan Pak. Dari sini tadi teman-teman saya di piring yang sudah disediakan itu seneng-seneng banget ternyata sama jajanannya, ada pukis, ada kue-kue yang lain, itu ternyata seneng-seneng banget Pak ya. Ya mungkin itu kesan pesan dan masukan dari saya. Silakan. Untuk dari saya, karena saya juga baru pertama kali di sini, saya cukup terkesan dengan welcoming-nya tadi ya Pak, disambut dengan Rudat lagu. itu, kesenian rudat itu. Iya, dengan kesenian khasnya Kabupaten Serang ini, saya cukup terkesan waktu datang dan cukup kaget dan sangat senang yang pasti karena disambut dengan sangat baik, dan juga masyarakatnya di sini sangat-sangat ramah. Itu menurut saya juga menjadi nilai plus karena first impression ya, kalau kita sekarang membicarakan tentang first impression itu sangat penting, dan masyarakat sini sudah sangat ramah yang membuat kami semua itu akan ingin kembali lagi ke sini. Ditambah lagi dengan lingkungan yang bersih, yang membuat kita nyaman untuk di sini. Dan yang menurut saya yang paling penting, desa wisatanya di sini tuh banyak yang bisa dikunjungi. Jadi
kesannya itu masyarakat pun nggak akan bingung ketika kesini mau kemana gitu. Mungkin mau menambahkan juga, benar kata Zaza, mungkin ditambahin lagi tempat makanan-makanannya, karena biasanya orang akan mengunjungi sebuah wisata itu ketika banyak kulinernya. Gitu. Mungkin juga ditambah lagi ada beberapa spot pengrajin, Pak. Hmm. Apa yang terkesan di sini biar kita itu bisa mengunjungi, biar sekalian bisa menjadi wisata edukasi begitu, Pak. Oke, mungkin kalau dari saya juga sebetulnya sama Eva ya, tadi first impression-nya kaget itu, ternyata dapat sambutan sebegitu meriahnya. Terus tadi yang awal ke notice juga bersih. Itu tadi dari tadi saya nggak ngelihat di jalan ada sampah sekecil apapun, itu nggak ada, jadi bersih banget. Terus banyak juga tempat sampahnya ya di sini, di setiap spot atau titik banyak tempat sampahnya, jadi luar biasa, saya apresiasi yang sebesar-besarnya gitu, Pak. Dan juga yang mau saya apresiasi adalah bisa apa ya, maksudnya Bapak dan juga masyarakat di sini mau untuk bekerja sama-sama membangun desa ini, bekerja sama gitu. Karena banyak Pak beberapa yang saya temui juga pernah berkunjung ke beberapa desa wisata, mereka tuh sudah maju pada awalnya, terus dari pertengahan akhirnya mulai terhenti, mulai sepi itu selain karena pandemi juga, lalu juga masyarakatnya, ternyata masyarakatnya sudah mulai kayak Biasanya apa ya ada gitu. kepentingan di Iya antara betul, jadi kayak masyarakatnya. merasa Berbeda-beda. memajukan desa wisata itu hanya untuk mereka-mereka yang punya kepentingan gitu. Bagi kita masyarakat biasa kayaknya nggak ada manfaat atau segala macam. Nah mungkin itu, jadi mungkin harus dijaga juga komunikasi dan kekompakannya supaya bisa terus memajukan desa ini gitu Pak, karena udah luar biasa banget kayak gitu. Terus mungkin tadi selain jajanan, terus souvenir gitu-gitu ya, mungkin bisa ditambahkan booth-booth, misalkan ada souvenir khas dari sini kayak gitu. Jadi ada stand, ada tempat khusus untuk yang menjual oleh-oleh kayak gitu. Istilahnya oleh-oleh dari kayak tadi ada dari desa wisata ini gitu. Jadi masyarakat kalau misalkan pulang dari sini mungkin bisa, oh ya ada kenang-kenangan yang bisa dibawa gitu. Mungkin seperti itu Pak. Selebihnya luar biasa banget dan pasti pengen kesini lagi sih Pak. Mungkin nanti bisa nginep gitu ya, nanti biar bisa berkeliling gitu. Lain kesempatan semoga ada lagi bisa kesini, bisa berkeliling di desa wisata ini. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih masukan yang positif tentunya. Sebenarnya oleh-oleh kita ada, cuman kemarin ketika pasca acara festival kita kehabisan. Kita kan ini bahan baku yang kita ini tergantung musim. Biasanya kalau ada emping sedang banyak itu ketika musim melinjo tentunya. Dan ada beberapa juga cemilan makanan-makanan yang berbahan buah gitu. Seperti asam keranji dan lain-lain. Kemarin waktu ketika festival habis terbaru semua, jadi kita kehabisan stok nih. Mungkin tahun depan di bulan kami ada event festival desa wisata Cikotu setiap bulan Agustus. Insya Allah nanti kami undanglah Putri Otonomi untuk hadir pada tahun depan gitu. Siap Bapak, siap. Sebenarnya ingin ngobrol banyak nih. Ingin ngobrol banyak dengan Sri Kandi, putri-putri luar biasa yang mewakili daerahnya, dan tentunya putri-putri ini kebanggaan di daerahnya masing-masing yang mampu mengharumkan nama daerahnya sehingga terpilih menjadi Putri Otonomi Indonesia. Tadi itu terima kasih atas kunjungan ke Desa Wisata Cikolelet. Masukan-masukannya akan kami catat, akan kami tampung. Ini jadi bahan koreksi dan evaluasi kami. Sangat senang sekali saya Mang Ojat dapat berbincang-bincang dengan Putri Otonomi Indonesia. Setelah ini Mang Ojat ucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan mungkin dalam 1-2 hari ini masih di Kabupaten Serang tentunya ya. Betul, Bapak, saya dengar juga nanti akan ke Pulau Sangiang untuk melihat Pulau Sangiang. Ya mudah-mudahan cuacanya mudah-mudahan teduh lah. Mudah-mudahan teduh sehingga bisa berlayar, bisa selamat pulang sampai kembali. Amin gitu. Bapak. Ya. Mungkin terima kasih. Itu bincang-bincang Mang Ojat dengan putri luar biasa, Putri Otonomi Indonesia tahun 2022. Jangan lupa like, tonton, subscribe channel Ciko TV Desa Wisata Cikolelet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.